ketahuilah bahwasanya idza mata mru'un faqad qamat qiyamatuh. Orang kalau meninggal dunia udah datang kiamatnya dia. Orang kalau meninggal dunia ya datang kiamatnya dia. Itu kiamatnya tiap orang ketika dia meninggal dunia. Tsumma idza mitta atauk wa ghassaluk wa kafanauk wa syayya'uk wa alhadauk wa sirta jifa kham. Apabila besok engkau mati, engkau bakal dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian juga disalatkan, dikubur, tinggal sendirian. Sendirian dikubur? Sendirian atau rame-rame? Sendirian. Enggak ada yang nemenin kita. Orang yang kita bela mati-matian nemenin enggak? Yang kita bela mati-matian nemenin enggak? Yang gara-gara dia kita ninggalin sholat jamaah nemenin kita enggak? Gara-gara dia kita mencaci nemenin kita enggak? Gara-gara dia kita namimah nemenin kita enggak? Sama siapa yang dikubur? Sendiri. Sendiri. Khudzil khabar, ente dikubur sendirian. Sendirian. Yang nemenin kita apa? Kalau kita dulu baca Quran, yang nemenin kita Quran. Kalau dulu kita zikir, yang nemenin kita zikir. Kalau dulu kita sholat, yang nemenin kita sholat. Kalau dulu kita caci maki, yang nemenin kita khudz caci maki, yang nemenin kita. Dulu kita namimah, provokasi, yang nemenin kita provokasi dan namimah. Kalau dulu kita gosipin orang, cari aibnya orang, yang nemenin kita dikubur, itu dia. Nabi ngelewatin kuburan. Tatkala Nabi ngelewatin kuburan, ada dua kubur. Terus Nabi bilang, sahib hadainil qabrain yu'adzaban. Penghuni dua kuburan ini disiksa, diazab. Nabi bilang begitu. Wa may yu'adzaban fi kabir. Bala, kata Rasulullah. Dia bukan diazab dalam hal yang besar, yakni fi ayunin nas, bukan hal yang besar di mata orang, tapi na'am, ini besar di sisi Allah taala. Apa? Amma ahaduhuma kana la yastabri minal baul. Penghuni kubur yang satu disiksa gara-gara dia tidak memastikan suci ketika buang air kecil. Nah itu najisnya masih ada, sholatnya berantakan. Adapun yang satu lagi kana yamshi bin namimah. Yang satu lagi diazab, dia dulu gentayangan keluyuran jualan kemana-mana, namimah. Apa itu namimah? Adu domba, bawa omongan biar kedua belah pihak saling membenci, saling mendengki, saling berantem, saling ribut, saling mencaci, saling dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Namimah yang dia lakukan. Atau kalau bahasa kerennya sekarang apa namanya? Provokasi. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, saya ngomong jujur. Kalau jujur namanya namimah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, la yadkhulul jannah al-gattat. Enggak bakalan masuk surga. Kalau Nabi bilang enggak bakalan masuk surga, Nabi bisa keliru enggak? Hah? Kalau Nabi bilang enggak masuk surga, Nabi keliru enggak? Enggak bakalan keliru. La yadkhulul jannah al-gattat. Enggak bakalan masuk surga orang yang suka namimah. Saudara, ya, kita masuk kubur udah pasti. Udah pasti kita masuk kubur. Nah, kita di dalam kubur yang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Itu yang ditanya. Begitu. Terus apa lagi? Ditanya man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Al muslimun ikhwani. Maaf, kita di kubur nggak bakalan ditanya partai kita apa. Maaf, nggak bakalan ditanya. Untuk boleh panjang lebar cari ada dalilnya, ditanya dalam kubur nggak bakalan ditanya. Ente milih apaan, nyoblos apaan, nggak bakalan ditanya, kagak bakalan ditanya. Begitu. Tapi kita bakal ditanya tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang lidah kita pakai buat apa, tentang hati kita, kenapa dinodain, kenapa dikotorin, kenapa kita membenci, mendengki, kenapa kita berbohong, kenapa kita mencaci, itu bakal ditanya. Kenapa kita salaman sama yang bukan muhrim, wallah, bakal ditanya. Kenapa ngelihat yang haram, bakalan ditanya itu. Itu dikubur besok kayak begitu. Jangan kita sibuk sama sesuatu yang kagak bakalan ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarin jabatan, kagak mau. Tawarin dunia, kagak mau. Tawarin gunung berubah jadi emas, kagak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu ada sahabat tuh kehilangan ontaknya terus dia jadi depresi, Nabi bilang,
Saya kira dia depresi gara-gara ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Nggak taunya cuma gara-gara ontak, gara-gara dunia. Dia kayak orang stres begitu. Sampai itu orang bilang, ya Rasulullah, takbiratul ihram bersama imam lebih bagus daripada unta saya, lebih bagus daripada unta seisi dunia. Wallah, ini kita hadir majelis di sini, hadir majelis di sini lebih bagus daripada jabatan, bukan jabatan se-Indonesia, jabatan seisi dunia, daripada kursi seisi dunia. Faham nggak? Ini yang paling paham nih omongan, tahu siapa? Yang paling paham ini omongan itu yang udah meninggal dunia, yang udah ditanam. Kita yang masih hidup, agulak. Saya bakal katakan kepada kalian, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalian akan ingat apa yang pernah saya katakan di majelis ini. Kapan? Dalam kubur ente bakal ingat. Ente bakal ingat, ya let. Coba dulu anda dengar kata, coba dulu anda sibukin diri untuk bersihin hati, coba dulu anda sibukkan diri untuk ibadat, untuk taat, untuk silaturahmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita. Di depan kita orang yang udah meninggal banyak, dan kita menempuh jalan yang sama menuju ke situ. Kita nggak tahu bahwasanya ini listnya kita udah di malaikat maut, dia udah pegang listnya kita. Mungkin dia udah lagi megang halaman yang sama. Begitu 4 orang lagi baru datang gilirannya kita, 5 orang lagi baru datang gilirannya kita. Wah, kita masih sibuk, nggak tahu sama apaan sibuknya. Mending sibuknya sama Allah. Lah, bukan sibuk sama Allah, sibuk sama yang lain. Mau meninggal dunia, kita lagi ngedengki orang. Mau meninggal dunia, kita lagi berbohong. Mau meninggal dunia, hati kita penuh dengan kotoran. Bersihin hati kita. Jangan kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita diperintahkan untuk ingat kematian. Nah, ini ingat kematian. Kalau kita meninggal hari ini, apa yang mau kita siapin? Mudah-mudahan Allah ta'ala jadikan kita orang yang cerdas, yang banyak ingat kematian, yang punya banyak persiapan, dan membersihkan hati. Wala tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.